Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Rosiana dari kelas B1 S1 Keperawatan, NIM 2201030888. Dan ini saya akan mempresentasikan tentang profesionalis Pancasilalis tentang Abdul Qahar Muzakir. Biografi. Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir atau ejaan baru Abdul Qahar Muzakir lahir tanggal 16 April 1908 sampai wafat tanggal 2 Desember 1973. Ia lahir di Yogyakarta. Pendidikan dasarnya ia diawali di Sekolah Dasar SD Muhammadiyah Selok Raman, Kota Gede. Namun hanya sampai kelas 2, Abdul Qahar melanjutkan pendidikan pesantren di Mambaul Ulum di Solo. Sementara itu, pendidikan lanjutannya ia selesaikan di pesantren Jamaseren di Jawa Tengah dan pesantren Tremas di Jawa Timur. Tempat terakhir pendidikan formalnya itu di Indonesia. Pada tahun 1925, saat itu ia masih berusia 16 tahun. Abdul Qahar Muzakir melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Di Kairo, ia memasuki Darul Ulum, sebuah fakultas baru pada Universitas Fuad, sekarang Kairo, dan lulus dari universitas tersebut pada tingkat lanjut dalam hukum Islam, ilmu pendidikan, bahasa Arab, dan Yahudi tahun 1936. Selanjutnya, sepulang ke Indonesia, Abdul Qahar sudah mulai terjun ke dalam dunia politik Indonesia. Ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia (PII) saat usianya menginjak 28 tahun. Di PII, ia terpilih menjadi salah satu komisaris hingga tahun 1941. Ketika masih pada pendudukan Jepang, Abdul Qahar menjabat sebagai wakil ketua di Departemen Agama. Abdul Qahar juga pernah menjabat sebagai Dewan Penasehat Pusat, yang kemudian membawanya berada di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, mewakili organisasi Islam. Setelah masa kolonial, Abdul lebih berfokus pada perkembangan serta memajukan dunia pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Abdul memiliki peran besar dalam pendirian Sekolah Tinggi Islam atau disebut STI. Ketika menjelang berakhirnya masa pendudukan Jepang, pada tahun 1946, STI dipindahkan ke Yogyakarta yang kemudian pada tanggal 10 Maret 1948 berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII. Selain itu, beliau juga pernah ikut berpartisipasi mendirikan perguruan tinggi agama Islam negeri Yogyakarta yang sekarang dikenal sebagai IAIN Sunan Kalijaga. Nah, yang sekarang kontribusi pemikiran nasional. Tahun pertama kedatangannya di Indonesia, Abdul Qahar sudah mulai terjun ke dalam kancah politik Indonesia secara langsung. Ketika ia usianya menginjak 28 tahun dan menyatakan dirinya bergabung dengan Partai Islam Indonesia (PII) dan terpilih sebagai salah satu komisarisnya hingga tahun 1941, ketika masih pada pendudukan Jepang, Abdul Qahar menjabat di Departemen Agama sebagai wakil ketua. Abdul Qahar pernah pula menjabat sebagai Dewan Penasehat Pusat yang kemudian membawanya berada di BPUPKI, mewakili organisasi Islam. Setelah 2 bulan menjelang kemerdekaan, ia menjadi subkomite BPUPKI bersama 9 anggota lainnya, termasuk Soekarno dan Hatta. Ia ikut juga menandatangani Piagam Jakarta, Mukadimah Tidak Resmi UUD 45. Selanjutnya, tahun 1943, Abdul Qahar bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Karena pengalaman internasionalnya, dia menjadi komentator berita siaran-siaran radio berbahasa Inggris dan Arab di Jakarta. Beberapa waktu kemudian, dia dimasukkan ke dalam kantor urusan agama bentukan Jepang yang diberi nama Shumubu. Selanjutnya, saat itu, Jepang ingin menyatukan para ulama Islam tradisional dan pemimpin-pemimpin organisasi Islam modern menjadi satu di dalam Shumubu. Upaya penyatuan dilakukan. Proses itu berlangsung cukup lama hingga terbentuknya Mayasumi, penelitian mereka refleks tentang cara Jepang menangani Islam di Jawa, tertulis dalam buku Mengislamkan Jawa 2013. Jepang ingin agar orang Islam modernis dan Islam tradisionalis berada dalam satu organisasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang moderat. Pada tahun 1943, Jepang mengeluarkan peraturan prinsip-prinsip menyelenggarakan administrasi militer di Jawa yang intinya menyatukan para pemimpin umat Islam ke dalam satu organisasi yang tidak membahayakan Jepang, hingga terbentuknya Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada akhir 1943.
Kontribusi pemikiran nasional. Jepang menempatkan Kiai Haji Hashim Asy'ari dari NU sebagai kiai paling senior di tubuh pimpinan bersama Kiai Haji Wahab Syazbullah. Perjalanannya masyumi karena Kiai Haji memilih tetap berada di Jombang di perjalanan putranya Kiai Haji Wahid Hasyim. Dari kepemimpinan masyumi ini, kemudian Wahid Hasyim dijadikan pemimpin sungguh mewakili posisi ayahnya di kantor urusan agama bentukan Jepang. Inilah Kiai Wahid Hasyim bertemu dengan Haji Abdul Qahar Musakir. Kesederhanaan Abdul Qahar Musakir tercermin dalam sikap keluarganya yang menolak uluran dana dari pemerintahan kota Yogyakarta yang ingin memberikan hibah untuk renovasi. Alasannya adalah tidak elok nanti terjadi korupsi. Selanjutnya yaitu Jepang dalam persiapan BPUPKI, Abdul Qahar Musakir adalah seorang anggotanya bersama 9 orang lainnya. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Aam Remis, Wahid Hasyim, Ahmad Subarjo, Abdi Kursojo, dan Agus Salim. Salah satu dicatat sejarah adalah perdebatan ketika penentuan dasar negara versi Piagam Jakarta. Abdul Qahar dan Wahid Hasyim sempat bersikeras mempertahankan butir pertama dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi setelah melewati perdebatan sengit, Qahar dan Hasyim menerima perubahan dan penyederhanaan demi persatuan. Butir pertama itu berubah menjadi sila pertama yang sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi sila pertama dalam Pancasila yang sekarang. Kontribusi pemikiran nasional. Yang selanjutnya itu bidang perbandingan agama dari Universitas Kairo dibandingkan dengan reformasi Islam langganan Indonesia. Reformasi Islam langganan Mesir sifatnya lebih teologis, eteis, dan berorientasi intelektual. Tentu saja tafsir Quran karangan Muhammad Abduh karena pernah dan masih mempengaruhi reformasi Islam langganan Indonesia, tetapi dalam aktivitas organisasi yang aktual, gerakan reformasi Islam langganan Indonesia mengungguli model gerakan Islam langganan Mesir, baik menyangkut keragaman maupun besarnya basis-basisnya. Jadi, reformasi Islam langganan Indonesia dikembangkan secara mandiri dari dalam, dan peran komunitas belajar Indonesia di luar negeri bukan sekedar berperan sebagai penghubung semata. Yang selanjutnya, reformasi Islam langganan Mesir disaring dan ditafsirkan ulang oleh mereka. Di samping itu, yang lebih baik adalah pengalaman dan keterlibatan para pelajar Indonesia dalam kehidupan politik real dengan nasionalisme Mesir dan intervensi Muslim. Sebagaimana yang telah kita lihat di Kairo pula, cita-cita persatuan umat se-Nusantara yang mencakup Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina diwujudkan dalam bentuk organisasi 20. Akan tetapi, pada medio 1930-an, para pelajar Indonesia mulai menghadapi kesulitan keuangan dan kemudian ancaman perang pemutus aliran perantau dari Indonesia ke Mesir. Namun demikian, reformasi Islam di Indonesia mampu terus berkembang dan membuktikan bahwa utamanya reformisme Islam Indonesia mampu bergerak secara mandiri dengan daya sendiri pada 1930-an. Jawa sepi dari hiruk-pikuk politik, tetapi 1930-an adalah masa ketika kaum muslim reformis bertarung habis-habisan dalam urusan keagamaan guna memapankan kedudukan mereka sebagai umat yang merdeka. Di Kota Gede, proses ini dicerminkan oleh konflik antara pejabat keraton dan Muhammadiyah dalam merebutkan hak penggunaan Masjid Ageng Mataram. Sebelumnya, Masjid Ageng Mataram adalah lembaga yang mendominasi kehidupan penduduk Kota Gede, dipayungi oleh sepasang pohon beringin raksasa dan dikelilingi oleh dinding di gerbang bergaya Hindu Bali yang menaungi pemakaman kerajaan Mataram. Terang sekali, kompleks Masjid Ageng adalah situs yang paling keramat di antara berbagai situs keramat lain di Kota Gede. Kompleks Masjid Ageng Mataram adalah salah satu tempat amat penting untuk menyelenggarakan pusparagam upacara resmi Kerajaan Mataram. Dan untuk menyelenggarakan upacara-upacara itu, sumber daya manusia dan material dikerahkan dan dimanfaatkan dalam bentuk kerja bakti or pajak. Pemerintahan pendudukan Jepang membentuk BPUPKI pada April 1945. Hal itu terjadi selang beberapa waktu setelah Kaisar Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Inilah peran penting dari Abdul Qahar Musakir, yaitu dalam organisasi ini Kiai Haji Abdul Qahar Musakir menjadi anggota Dewan Penasehat Pusat beragama bersama dengan tokoh Muhammadiyah lainnya, Kiai Haji Mas Mansur,
berpendapat bahwa BPUPKI itu perlu disteril dari campur tangan Jepang. Pernyataan ini dihubungkan pula dengan gejolak resistensi kalangan umat Islam di daerah-daerah yang membenci dominasi Jepang atas mereka. Kontribusi pemikiran nasional. Sidang perdana BPUPKI berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam forum ini mulai jelas perbedaan pandangan antara kubu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Total anggota BPUPKI adalah 68 orang. Kontribusi pemikiran nasionalis. Dari jumlah tersebut, hanya belasan orang yang dapat dianggap mewakili suara nasionalis Islam. Wakil golongan ini antara lain Kiai Haji Abdul Qahar Musakir, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Kiai Haji Mashkur dari NU, Sukiman Wirjo Sanjojo dari PII, Abi Kusno Joko Sujoso dari PSII, Haji Agus Salim dari Pergerakan Menyadar, Kiai Haji Sanusi, dan Kiai Haji Abdul Halim dari Persatuan Umat Islam. Berbagai perdebatan mewarnai sidang-sidang BPUPKI barulah ketika membahas tentang dasar negara. Situasi mulai agak rumit karena tiap kubu memiliki pandangan dan cenderung yang berbeda-beda. Untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertugas menggodok kompromi tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Panitia ini terdiri atas nama dari dua kubu nasionalis Islam dan nasionalis sekular. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Rimis, Ahmad Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Qahar Musakir. Kubu nasionalis Islam menghendaki dasar negara berasal dari ajaran Islam, adapun kubu nasionalis sekuler menginginkan Indonesia nantinya memisahkan persoalan agama dari negara karena agama dianggap sebagai urusan privasi setiap individu. Pada akhirnya, suatu kompromi tercapai di antara kedua kubu, itu adalah wujud Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Kemudian teks dokumen itu menjadi mukadimah konstitusi yang diajukan BPUPKI pada 11 Juli 1945. Namun, sayangnya satu hari setelah proklamasi 17 Agustus 1945, kesepakatan ini tergoyahkan. Perubahan ada kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, hingga kini menjadi sila pertama yang sekarang yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kiai Haji Abdul Qahar Musakir itu termasuk ke dalam kalangan yang kecewa atas adanya perubahan tersebut karena hal itu dikesampingkan melalui partainya masyumi dalam sidang-sidang di Konstituante. Kesimpulannya dari ini yaitu Profesor Abdul Qahar Musakir bagi pengetahuan kita tentang Indonesia, jika Profesor Abdul Qahar Musakir terlupakan, maka kitalah yang kurang berpikir panjang dan melupakannya, tetapi bukan Muslim Indo atau Indonesia jika kita terheran-heran akan keuletan Islam di Indonesia ini sebagaimana dicerminkan oleh kisah kehidupan dan kematian Profesor Abdul Qahar Musakir. Kitalah yang silap karena telah mengambil fenomena kulit luar untuk dicerna secara mendalam. Jika kisah tentang kehidupan Allahu yarham Profesor Haji Abdul Qahar Musakir ini entah bagaimana berhasil membagikan reaksi saya kepada Anda sekalian untuk kurang pengetahuan kita tentang studi Indonesia, maka tercapailah maksud utama pembicaraan saya. Terakhir, terima kasih.